Oke, salam jumpa teman-teman sekalian. Pada video kali ini, kita akan berbicara mengenai pengolahan data di Smart PLS. Khususnya, kita akan berbicara lagi mengenai problem yang sering terjadi pada pengolahan data di Smart PLS. Problem itu adalah problem validitas diskriminan. Problem validitas diskriminan ini memang sering terjadi pada saat kita mengolah data kita di Smart PLS. Nah, saya menemukan banyak sekali mahasiswa itu yang mengalami problem ini ketika mengolah data di Smart PLS. Problem validitas diskriminan. Nah, pertanyaannya itu begini, apa sih yang menyebabkan problem validitas diskriminan ini, gitu ya? Apa sebenarnya faktor 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 apa yang menyebabkan terjadinya problem validitas diskriminan? Nah, untuk menjawab itu mungkin kita flashback lagi ke dasar dari penelitian kuantitatif ya. Karena pengolahan data di Smart PLS ini kan adalah pengolahan data kuantitatif gitu ya. Jadi kita mulai dengan pembicaraan kita ini mengenai penelitian kuantitatif. Nah, oke. Nah, pada saat kita melakukan penelitian kuantitatif ya untuk tugas akhir kita, maka ada satu istilah yang pasti akan sering kita dengar gitu ya, yaitu variabel. Variabel ini adalah istilah yang memang untuk penelitian kuantitatif. Nah, eh, dalam penelitian kuantitatif, hal yang kita ukur itu adalah variabel. Entah itu variabel sebagai univariat, bivariat, atau multivariat. Tapi yang jelas kita mengukur variabel. Kita mengukur variabel. Nah, untuk mengukur variabel ini, ya, untuk mengukur variabel ini, kita tidak bisa dengan sembarangan mengukur gitu ya, variabel ini. Nah, variabel dalam penelitian kuantitatif itu kan adalah variabel laten, gitu. Dan variabel ini perlu kita ukur. Nah, untuk mengukurnya itu kita tidak bisa sembarangan, itu sembarangan mengukur. Nah, untuk mengukur variabel ini, maka kita perlu indikator, lalu diturunkan menjadi item. Kita perlu indikator. Jadi indikator ini yang kemudian diturunkan menjadi item ini adalah ini adalah eh, hal yang akan mengukur variabel tadi. Jadi dia ini adalah operasionalisasi ya yang kita gunakan untuk mengukur variabel. Nah, itu seperti itu ya. Nah, lalu pertanyaannya, pertanyaannya begini, indikator ini itu kita dapatnya dari mana? Nah, indikator ini. Indikator ini kita dapatnya dari mana gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, indikator itu bisa ditemukan pada teori tentang variabel itu gitu. Jadi indikator ini, ya, indikator yang mengukur variabel ini, itu bisa kita temukan di teori tentang variabel tersebut gitu. Kita nggak bisa temukan di tempat lain. Kita hanya bisa temukan indikator ini. Dan itu pada saat kita mencari teori tentang variabel tersebut. Nah, dalam teori tentang variabel tersebut, pasti ada indikatornya untuk mengukur variabel tersebut. Contoh, saya beri contoh di sini tuh variabel minat belajar. Nih, variabel minat belajar. Nah, ini ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang minat belajar, ya, pengertian minat belajar. Dan di dalam pengertian itu ada indikator-indikator yang yang bisa mengukur minat belajar tadi. Nah, contohnya ini. Minat adalah kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang untuk memperhatikan
tertarik, merasa senang, dan melakukan tindakan yang aktif yang berkaitan dengan hal-hal yang penting baginya. Nah, apa saja indikator yang bisa kita temukan di sini? Pertama itu memperhatikan. Jadi kalau ada orang itu, ya, ada orang atau siswa gitu ya, dia itu perhatiannya sungguh-sungguh terhadap sesuatu. Berarti dia memiliki minat terhadap sesuatu itu. Terus dia punya rasa ketertarikan terhadap sesuatu itu, maka berarti dia punya minat terhadap sesuatu itu. Lalu kemudian dia merasa senang terhadap sesuatu itu, berarti dia punya minat. Nah, ini indikator-indikatornya. Memperhatikan, tertarik, merasa senang. Nah, ini ada pengertian lagi yang lain. Minat belajar adalah kecenderungan tetap untuk memperhatikan, sama seperti pengertian di atas. Jadi kalau orang itu apa ya, dia tuh memperhatikan sesuatu gitu ya, dengan sungguh-sungguh dia memperhatikan sesuatu itu, berarti dia punya minat terhadap sesuatu itu. Rasa suka dan rasa senang. Jadi kalau dia itu merasa suka, senang dengan sesuatu itu, berarti dia tuh punya minat terhadap sesuatu itu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini adalah contoh-contoh item yang bisa kita buat gitu ya. Nah, berdasarkan indikator tadi. Nah, ini contoh item minat belajar, khususnya minat belajar bahasa Inggris. Saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Nah, ini kan diambil dari indikator ini, tertarik. Ya kan? Saya tertarik belajar bahasa Inggris. Jadi kalau ada item seperti ini, saya tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ini sudah pasti ini adalah item minat, minat belajar, khususnya minat belajar bahasa Inggris. Karena ada indikator tertarik gitu. Lalu saya senang mempelajari bahasa Inggris. Ini juga minat. Karena itu adalah indikator dari minat gitu, senang. Indikator dari orang yang itu, orang yang memiliki minat terhadap sesuatu itu adalah dia pasti akan senang melakukan sesuatu atau mempelajari sesuatu. Ini. Lalu item yang ketiga, jika ada pelajaran bahasa Inggris, saya akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini kan adalah salah satu indikator dari minat, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Maka kalau ada item seperti ini, jika ada pelajaran bahasa Inggris, saya akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh penjelasan guru. Ini berarti minat ini. Ini bicara tentang minat, minat belajar. Khususnya minat belajar bahasa Inggris. Ini item-itemnya. Jadi item-item ini adalah item-item untuk mengukur minat belajar, khususnya minat belajar bahasa Inggris. Nah, item-item ini dibuat dari indikator. Indikator yang ada pada pengertian minat belajar tadi. Indikator-indikator ini. Memperhatikan, tertarik, merasa senang. Ya kan? Dibuat dari situ. Ya kan? Jadi, ketika teman-teman membuat item itu, item dari variabel itu, carilah indikator. Ya, carilah indikator dari variabel tersebut. Gitu. Carilah indikator dari variabel tersebut. Nah, ini. Nah, lalu yang berikutnya, di dalam dunia apa ya, dunia psikologi, pendidikan, itu pasti ada variabel-variabel itu yang memiliki konsep yang mirip gitu. Yang memiliki konsep yang mirip itu pasti ada. Ambil contoh konsep yang mirip itu misalnya minat belajar dengan motivasi belajar. Nah, ini kan dua konsep yang sebenarnya mirip, dua konstruk yang mirip sebenarnya. Tapi mereka ini berbeda sebenarnya. Nah, di sini ada satu pengertian tentang motivasi belajar ya. Nah, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri anak yang menimbulkan semangat atau kegairahan belajar. Jadi ini indikatornya, indikator orang itu yang memiliki motivasi belajar yang tinggi itu adalah semangat dan gairah untuk belajar. Ini adalah indikator-indikator dari orang yang punya motivasi belajar. Nah, contoh-contoh itemnya ini. Ini item untuk minat belajar khususnya bahasa Inggris ya. Saya sangat bersemangat sekali untuk mempelajari bahasa Inggris. Diambil dari indikator ini. Gairah belajar bahasa Inggris saya lebih tinggi dibanding pelajaran yang lain. Diambil dari indikator ini, gairah. Jadi walaupun dua variabel ini kelihatan mirip ya, motivasi belajar dan minat belajar ini kelihatan mirip, tetapi item-itemnya itu udah berbeda. Karena indikatornya juga berbeda, teman-teman. Indikatornya juga berbeda. Nah, jadi saat membuat item-item untuk dua variabel ini, yaitu variabel minat belajar dan motivasi belajar, usahakan benar-benar membuat item yang mengukur dua variabel ini, agar tidak terjadi
item untuk minat belajar malah masuk sebagai item yang mengukur motivasi belajar dan sebaliknya. Ya. Jadi karena mereka ini kan mirip ya konstruknya. Nah, karena dua variabel ini atau dua konstruk ini kan memiliki kemiripan, kita bisa saja salah membuat item, keliru membuat item. Item yang seharusnya pada pada variabel minat belajar untuk mengukur variabel minat belajar, justru kita masukkan pada item untuk motivasi belajar. Jadi misalnya begini, item ini, item saya senang mempelajari bahasa Inggris. Ini kan item minat belajar. Nah, jangan sampai item saya senang mempelajari bahasa Inggris ini justru masuk sebagai item untuk mengukur motivasi belajar. Dan itu sudah keliru. Begitupun item pada motivasi belajar. Jangan sampai item pada motivasi belajar ini justru kita masukkan pada item yang untuk mengukur minat belajar. Nah, itu akan keliru juga. Nah, ini, misalnya item saya sangat bersemangat sekali untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, item ini justru kita masukkan sebagai item untuk mengukur minat belajar. Itu sudah keliru. Itu sudah keliru, teman-teman. Nah, jadi ini. Nah, kalau seandainya kita salah ya, nah, kita salah memasukkan item ya. Kita ambil contoh yang tadi itu ya. Misalnya, item pada variabel motivasi belajar, justru kita masukkan ke item untuk mengukur minat belajar. Apa yang terjadi? Nah, ini, item yang tidak mengukur variabelnya, nih, item yang tidak mengukur variabelnya, misalnya kan, misalnya tadi itu, item pada motivasi belajar, ya, yang seharusnya item untuk mengukur motivasi belajar, malah kita masukkan sebagai item yang mengukur minat belajar. Apa yang terjadi? Item yang tidak mengukur variabelnya akan menimbulkan permasalahan validitas. Nih, item yang tidak mengukur variabelnya akan menimbulkan permasalahan validitas. Salah satunya validitas diskriminan. Nih, salah satunya validitas diskriminan. Jadi di dalam teori validitas itu ada bermacam-macam validitas dan salah satunya adalah validitas diskriminan. Nah, validitas diskriminan itu apa sih? Ini dasar satu pengertian. Validitas diskriminan adalah ukuran seberapa baik alat ukur dapat membedakan antara konsep atau konstruk yang berbeda. Kita contohkan seperti yang tadi itu, minat belajar sama motivasi belajar. Nah, validitas diskriminan ini dia untuk apa ya? Untuk menguji apakah betul variabel minat belajar dan variabel motivasi belajar itu adalah dua konstruk yang berbeda. Nih, kata kuncinya berbeda dari kata diskriminan. Diskriminan kan perbedaan. Jadi validitas diskriminan itu untuk melihat, untuk menguji apakah betul dua variabel atau lebih itu memang merupakan konstruk yang berbeda. Contohnya minat belajar dan motivasi belajar tadi, teman-teman yang saya contohkan. Nah, untuk melihat perbedaan dari dua variabel atau lebih tadi, ya itu kita kita lihatnya bagaimana? Kita menguji perbedaannya bagaimana? Ya dari item-itemnya, dari item-itemnya. Item-itemnya itu mesti benar-benar, ya, item-itemnya itu mesti benar-benar mengukur variabelnya. Item-item itu mesti benar-benar mengukur variabelnya. Nah, kalau ada item yang ternyata salah masuk variabel ya, misalnya saya contohkan yang tadi itu, misalnya ada item di motivasi belajar, ya, item yang mengukur motivasi belajar, justru kita masukkan kepada item yang mengukur minat belajar, maka akan terjadi validitas diskriminan ini itu akan bermasalah, teman-teman. Validitas diskriminan ini akan bermasalah. Ini permasalahan validitas diskriminan pada pengolahan data di Smart TLS terjadi karena item tidak benar-benar mengukur variabelnya. Karena item tidak benar-benar mengukur variabelnya, makanya terjadi permasalahan validitas diskriminan ini. Nah, item yang kita contohkan motivasi dan minat belajar tadi. Item yang seharusnya mengukur motivasi belajar, malah kita masukkan kepada item yang mengukur minat belajar. Nah, itu kan keliru, teman-teman. Dan kekeliruan seperti itulah yang menyebabkan
tidak terpenuhinya validitas diskriminan. Ini, ini teman-teman ya, seperti itu. Jadi teman-teman, teman-teman yang akan mengolah data menggunakan Smart PLS harus diusahakan betul-betul teman-teman membuat item itu adalah item yang benar-benar mengukur variabelnya. Jangan sampai teman-teman membuat item, tapi item tersebut sebenarnya tidak mengukur variabelnya. Justru mungkin mengukur variabel yang lain. Kalau terjadi seperti itu, maka pasti akan terjadi permasalahan validitas diskriminan. Itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Nah, ini kita bicara teorinya, teman-teman. Ini kita bicara teorinya. Sekarang kita akan praktek ya. Kita akan membuktikan bahwa permasalahan validitas diskriminan itu terjadi karena item itu tidak benar-benar mengukur variabelnya. Item itu tidak benar-benar mengukur variabelnya. Atau item-item itu justru sebenarnya eh, harusnya mengukur variabel yang lain, bukan variabel yang ini. Atau misalnya item ini sebenarnya harusnya mengukur variabel A, bukan variabel B. Tetapi justru kita masukkan item itu di variabel B. Nah, kita akan membuktikan itu ya. Jadi ini kan kita berteori nih. Sekarang kita akan membuktikan. Kita akan membuktikan, teman-teman. Oke, jadi ini saya punya model seperti ini, teman-teman. Saya punya model seperti ini, teman-teman. Jadi di sini tuh ada tiga variabel tuh. Ada pelayanan, minat nasabah, sama keputusan nasabah. Ini terkait bank syariah. Bank syariah. Ini fiktif ya. Ini 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 sebenarnya data fiktif, teman-teman ya. Jadi ada variabel pelayanan, minat nasabah, sama keputusan nasabah. Nah, karena kita punya variabel, maka untuk mengukur variabel ini kan pasti ada item-item kan. Nah, inilah item-itemnya, teman-teman. Ini item-itemnya. Nah, item pelayanan itu ada 5. Ini item-itemnya. Keputusan nasabah, Y-nya, itu ada 5 juga. Nah, sedangkan minat nasabah itu ada 4. Jadi, ini. Jadi, pelayanan dan keputusan nasabah itu ada 5 item, sedangkan minat nasabah itu ada 4 item. Nah, sekarang kita coba menguji validitas dan reliabilitasnya ya, teman-teman. Kita uji. Kita ke calculate, PLS algorithm, star population. Kita lihat. Iya. Nah, kita coba perhatikan outer loadingnya dulu ya. Nah, ini. Ternyata outer loadingnya itu bagus ya. Walaupun ada yang merah, tetapi sebagian besar itu sudah hijau ya, di atas 0,7. Jadi tidak masalah. Nah, item yang merah ini yang masih di bawah 0,7 ini kita biarkan saja dulu ya. Lalu kemudian kita lihat reliabilitas dan validitas konvergennya. Nah, ini juga bagus teman-teman. Validitasnya juga sudah, reliabilitasnya juga sudah di atas 0,7 ya untuk semua jenis reliabilitasnya. Lalu validitas konvergennya yaitu average varian ekstraknya juga sudah bagus di atas 0,5, sudah hijau. Nah, sekarang mari kita perhatikan validitas diskriminannya. Nah, permasalahan terjadi di validitas diskriminannya. Di heteromonotype ratio-nya ini ternyata nilai threshold-nya itu masih ada yang di atas 0,9 dan merah, teman. Coba kita lihat Wanamakernya. Nah, Wanamakernya juga seperti itu, teman-teman. Ya, masih ada nilai nilai korelasi itu yang lebih tinggi daripada nilai akar kuadrat AV-nya, yaitu yang ini. Nah, ini kan nilai akar kuadrat AV-nya ternyata lebih kecil dibanding nilai korelasinya yang ini. Jadi memang ini permasalahannya ada pada validitas diskriminan. Nah, sesuai teori kita yang tadi, ya, bahwa permasalahan validitas diskriminan pada pengolahan data di Smart PLS terjadi karena item tidak benar-benar mengukur variabelnya. Ya. Jadi item itu tidak benar-benar mengukur variabelnya. Dengan kata lain begini, bisa saja ada item-item itu yang sebenarnya harusnya ya, harusnya begini. Nah, ini bisa jadi begini. Ada item-item di pelayanan ini, ya mungkin yang bisa saja item-item di pelayanan ini
tidak mengukur pelayanan, tapi mungkin mengukur minat nasabah atau keputusan nasabah. Begitupun item-item di minat nasabah ini mungkin saja ada itemnya itu yang sebenarnya tidak mengukur minat nasabah, tetapi mungkin mengukur pelayanan atau mengukur keputusan nasabah. Begitupun item-item di keputusan nasabah ini bisa jadi ada itemnya itu yang tidak mengukur keputusan nasabah, tapi mungkin mengukur minat nasabah atau mengukur pelayanan. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini. Nah, untuk untuk membuktikan itu, ya, untuk membuktikan hal itu, maka saya menggunakan ini. Saya menggunakan eh, exploratory factor analysis, teman-teman, ya. Saya menggunakan exploratory factor analysis. Nah, eh, coba kita perhatikan, ya. Jadi ini saya menggunakan exploratory factor analysis di JISP, software JISP. Kita pakai exploratory factor analysis, kita masukkan semua item ini. Lalu kita di manual ini kita pilih 3, karena kan ada 3 variabel, 3 faktor atau 3 variabel. Ini kita tunggu. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ya, di tabel ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat bahwa ada 3 faktor yang terbentuk. Karena memang kita secara manual kita number of faktornya kita buat 3, ya, karena ada 3 variabel. 3 faktor yang terbentuk, dan teman-teman lihat di masing-masing faktor itu ada item-item. Tetapi item-item itu bercampur aduk gitu, ya, bercampur aduk. Misalnya di faktor 1. Di faktor 1 itu ada item Z X2, X1, tapi ada juga item Z2, ada item Z3, ya kan? Di oke, coba saya pakai maksimum likelihood saja. Nah, ini di di faktor 2, teman-teman lihat, selain ada item-item Y ini, variabel Y, ada juga item di Z, item Z, atau item pada eh, ini, pada minat nasabah ini. So, di sini sudah bercampur aduk, ya. Dia sudah bercampur aduk. Nah, sekarang kita tentukan dulu faktor 1 ini kira-kira sebagai variabel apa. Faktor 2 ini sebagai variabel apa, dan faktor 3 ini sebagai variabel. Nah, sekarang kita perhatikan. Misalnya saya mau ke faktor 2 dulu. Nah, di faktor 2 ini teman-teman lihat ada Y2, Y3, Y4, Z4, Z1. Coba kita perhatikan. Misalnya kita perhatikan Z1. Z1 ini apa? Nah, Z1 ini bunyinya ini. Saya tertarik menabung di bank syariah karena terjamin keamanannya. Apa yang terjadi, teman-teman? Di sini ada indikator tertarik. Berarti item 1 ini bisa jadi benar-benar mengukur minat nasabah. Oleh karena itu, bisa kita tarik kesimpulan bahwa faktor 2 ini kemungkinannya adalah variabel minat nasabah. Nah, untuk membuktikan itu, kita coba membaca item yang lain di faktor 2, misalnya item Z4. Kita lihat item Z4. Ini. Saya menanyakan informasi tentang bank syariah kepada nasabah lain. Orang yang menanyakan informasi itu adalah orang yang tertarik, ya, terhadap sesuatu. Dalam hal ini bank syariah. Dia menanyakan karena dia tertarik. Maka Z4 ini bisa jadi juga adalah indikator apa item untuk minat nasabah. Lalu yang menarik itu ada Y2, Y3, Y4. Kita lihat item Y2. Y2. Sama, Y2. Saya mencari informasi. Ini kan sama dengan item yang ini. Mana tadi? Saya menanyakan informasi. Lalu di sini item saya mencari informasi. Nah, orang yang mencari informasi itu karena dia tertarik. Maka ini juga masuk di minat. Jadi, item saya mencari informasi mengenai produk syariah sebelum menabung di sana, itu sebenarnya tidak mengukur keputusan nasabah, tapi dia lebih cocok mengukur minat nasabah. Ya. Jadi tidak mengukur keputusan nasabah, tapi lebih cocok mengukur ini, mengukur minat nasabah.
Karena orang yang mencari informasi, itu kan dia belum membuat keputusan, ya kan? Dia baru sekedar mencari informasi, belum membuat keputusan. Jadi tidak bisa item ini saya mencari informasi, itu dimasukkan pada item untuk mengukur keputusan nasabah. Karena ini kan masih mencari informasi. Jadi lebih tepat item Y2 ini, ya saya mencari informasi, ini masuk kepada item untuk mengukur minat nasabah. Ya, untuk mengukur minat nasabah. Lalu teman-teman lihat tadi item Y3. Y3 ini. Setelah mendapatkan informasi, saya melakukan evaluasi atau pertimbangan. Nah, ini juga belum membuat keputusan. Jadi tidak cocok dia masuk di item untuk mengukur keputusan nasabah. Karena di sini dia belum membuat keputusan. Masih masih membuat pertimbangan. Maka ini lebih cocok masuk ke item minat nasabah. Karena pertimbangan evaluasi, ya, itu masih masih dalam ranah untuk mengukur minat nasabah sebenarnya. Ini. Lalu yang berikut Y4. Kita lihat Y4. Y4 ini Y4. Nah, setelah melakukan pertimbangan, saya menetapkan diri untuk melakukan transaksi di bank syariah. Ya, ini dia baru menetapkan diri, belum membuat keputusan. Saya menetapkan diri untuk melakukan transaksi. Nah, ini. Jadi Y4 ini itu masih masuk dalam minat. Nih, masih masuk dalam minat. Nah, sekarang kita lihat yang faktor 3, Y1 dan Y5. Y1 dan Y5 ini. Saya menabung di bank syariah. Saya merasa puas dan akan merekomendasikan. Nah, ini barulah item-item yang mengukur keputusan nasabah. Mengapa? Karena ini kan dia sudah menabung. Saya menabung di bank syariah. Artinya ini dia sudah membuat keputusan bahwa dia akan menabung di bank syariah. Maka ini adalah item yang benar-benar mengukur keputusan nasabah. Lalu ada item J5. Saya merasa puas dan akan merekomendasikan bank syariah. Ini juga lebih cocok item untuk mengukur keputusan nasabah. Karena ini kan adalah item di mana nasabah itu sudah membuat keputusan. Dan ketika dia membuat keputusan, dia merasa puas dan akan merekomendasikan bank syariah. Jadi ini lebih cocok masuk di keputusan Y1 dan Y5. Ini memang cocok mengukur keputusan nasabah. Sedangkan item 2, 3, dan 4 pada variabel Y ini itu lebih cocok untuk mengukur minat nasabah, bukan mengukur keputusan nasabah. Ini 2, 3, dan 4. Ini. Nah, karena faktor 2 dan faktor 2 ini adalah faktor yang adalah variabel minat nasabah, sedangkan faktor 3 ini adalah variabel keputusan nasabah, maka sudah jelas faktor satu ini adalah variabel ini pelayanan, atau mungkin faktor lainnya, variabel lain ya, variabel lainnya mungkin bukan pelayanan, tapi mungkin ada variabel lain. Nah, kita lihat misalnya X2. Kita lihat X2. X2 ini dia bicara apa? X2. Pegawai bank memberikan penjelasan dan solusi yang mudah untuk dimengerti oleh nasabah. Nah, ini kan soal pelayanan. Lalu, mana lagi? Z2, kita lihat Z2. Nah, ini. Saya bersedia merekomendasikan syariah, bank syariah, pada orang lain. Nah, orang yang bersedia merekomendasikan itu berarti dia sudah merasakan pelayanan yang baik dari bank syariah. Maka dia akan merekomendasikan. Ya. Nah, dia bersedia merekomendasikan. Lalu yang berikut, ini X1, X3, X5, lalu ada J3. J3, J3. Saya memilih bank syariah sebagai tempat saya menabung. Nah, ini. Nah, jadi item-item yang di sini, di faktor satu ini, kemungkinan adalah item-item dari pelayanan. Atau mungkin, apa ya, ada variabel lain yang lebih tepat apa ya, kita apa ya, lebih tepat yang untuk kita gunakan ya. Karena kalau kita baca item-itemnya itu,
Ada item yang sebenarnya cocok untuk pelayanan, tapi ada juga item yang sebenarnya tidak cocok untuk pelayanan. Mungkin lebih tepatnya apa gitu. Tapi kita kurang tahu. Kita sebut saja ini pelayanan gitu ya. Kita sebut saja ini pelayanan. Tetapi yang faktor 2 dan faktor 3 ini sudah jelas. Faktor 2 itu adalah variabel minat nasabah. Faktor 3 ini adalah variabel keputusan nasabah. Maka sekarang kita akan masukkan item-item ini ke sini. Nah, kita hapus dulu semua. Delete. Kita hapus dulu semua ya. Nah, sekarang kita mulai masukkan. Kita pakai panduan ini ya. Pertama kita masuk dulu yang paling mudah ini ya. Y5 dan Y1 itu di keputusan nasabah. Y5 dan Y1 di keputusan nasabah ini kita hapus dulu. Y5, Y1. Nah, lalu yang berikut ke minat nasabah. Itu ada Y2, Y3, Y4. Y2, Y3, Y4, dan Z4 dan Z1. Z4 dan Z1. Nah, lalu yang berikut ada pelayanan. Itu ada X2, Z2, kemudian X1, lalu X3, X5, X5, Z3, Z3, dan X4. X4. Nah, ini. Jadi ternyata teman-teman, hasilnya itu berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya itu keputusan nasabah itu kan ada 5 item. Minat nasabah itu ada 4. Pelayanan juga ada 5. Tetapi setelah kita menggunakan exploratory factor analysis, ternyata keputusan nasabah itu hanya ada 2 item yang mengukurnya, yaitu Y1 dan Y5. Minat nasabah itu ada 5, yaitu item Y2, Y3, Y4, Z1, dan Z4. Sedangkan item pelayanan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 item. Ini, seperti ini. Nah, dan sekarang kita coba calculate untuk menguji validitas dan dan reliabilitasnya. Kita lihat. Nah, kita lihat autoloadingnya ya. Nah, ini teman-teman, autoloadingnya semuanya sudah hijau. Kalau di kalkulasi yang pertama ya, sebelum kita melakukan exploratory factor analysis itu kan ada yang merah ya. Ada satu yang merah. Tapi sekarang sudah hijau semua. Kita lihat konstruk reliability-nya, ternyata reliabilitasnya semuanya hijau. Konvergennya juga, validitas konvergennya juga sudah hijau. Nah, sekarang kita yang ditunggu-tunggu nih, validitas diskriminannya. Kita lihat. Nah, teman-teman, sekarang validitas diskriminannya, yaitu heteromonotype ratio, jadi hijau. Lalu kita lihat Kronecker-nya. Kronecker-nya juga jadi bagus ya. Nilai akar konektafelnya lebih tinggi daripada nilai korelasinya. Kita lihat. Nah, ini. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Jadi, eh, teman-teman harus apa ya, harus eh, benar-benar membuat suatu item itu yang benar-benar mengukur variabelnya ya. Nah, di ini. Jadi apa namanya? Suatu item itu dia harus benar-benar mengukur variabelnya. Kalau tidak akan terjadi seperti ini. Validitas diskriminannya itu akan tidak terpenuhi. Nah, validitas diskriminan tidak terpenuhi ya karena itu, karena item-item tidak mengukur variabelnya. Dan itu sudah kita buktikan tadi bahwa ternyata eh, item-item di keputusan nasabah ya, itu ternyata eh, item-item yang sebenarnya tidak mengukur keputusan nasabah, tapi justru mengukur minat nasabah. Ya, ini kan contohnya item Y2, Y3, Y4. Ya kan? Item Y2, Y3, Y4 ini ternyata tidak mengukur keputusan nasabah, tapi mengukur minat nasabah. Item yang mengukur keputusan nasabah itu hanya Y1 dan Y5. Begitupun item di keputusan nasabah ini. Ya, ternyata ada item di keputusan nasabah ini yang tidak mengukur, ya, ada item yang di minat nasabah ini tidak mengukur minat nasabah, tapi justru mengukur pelayanan. Nah, ini kan item Z2 dan Z3. Nih.
Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi eh, apa namanya? Saya sarankan kepada teman-teman itu untuk benar-benar eh, membuat item pernyataan itu dengan tepat ya, dengan tepat, dengan analisis lah, dengan analisis yang tepat, supaya benar-benar item itu benar-benar mengukur variabelnya. Karena kalau item itu dia tidak benar-benar mengukur variabelnya, maka akan terjadi seperti ini. Validitas diskriminan itu tidak akan terpenuhi, teman-teman. Jadi problem validitas diskriminan itu pertama-tama bukan karena sampelnya itu sampelnya itu kecil, atau bukan karena responden yang ngisi itu ngisinya asal-asalan, bukan karena itu, bukan karena itu. Permasalahan validitas diskriminan itu pertama-tama karena ini, item itu tidak benar-benar mengukur variabelnya. Ini permasalahan utamanya. Item itu tidak benar-benar mengukur variabelnya. Jadi, pastikan ketika teman-teman membuat item pernyataan, buatlah item pernyataan yang benar-benar mengukur variabelnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya ya dari teman-teman kalau sudah punya variabel, cari indikatornya di mana? Cari indikatornya itu dari teori tentang variabel tersebut. Nah, contohnya variabel minat belajar. Nah, indikatornya itu kita bisa dapat misalnya dari pengertian variabel itu. Nah, seperti minat belajar ini kan indikatornya kayak memperhatikan, tertarik, merasa senang. Tuh. Nah, kalau motivasi belajar itu indikatornya semangat, ya kan, kegairahan belajar. Jadi, untuk membuat item itu, teman-teman perlu menemukan indikator yang tepat ya. Indikatornya itu ditemukan dari konsep atau teori tentang variabel itu. Nah, jadi temukan indikator itu, lalu dari indikator itu dibuat item-item pernyataan. Dibuat item. Kalau teman-teman membuat item-item pernyataan itu berdasarkan indikator yang benar, dan indikator itu berasal dari konsep atau pengertian dari variabel tersebut, maka saya yakin tidak akan terjadi problem validitas diskriminan. Itu teman-teman. Oke, saya pikir demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.